Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan PPT kami yang beranggotakan Nazarullah Hanafi, Said Rizky, saya sendiri, dan Muhammad Ilham. Dengan materi ekivalensi NVA ke DVA. Pengertian deterministik finite automata dan non-deterministik finite automata. Deterministik finite automata merupakan sebuah fungsi yang harus terdefinisi untuk sepasang state input yang ada dalam Q kali sigma. Deterministik finite automata atau DVA bersifat deterministik, yang berarti bahwa automata tersebut tidak dapat berada di lebih dari satu state pada saat yang bersamaan. Selanjutnya, non-deterministik finite automata atau NVA bersifat non-deterministik, yang berarti bahwa automata tersebut dapat berada di beberapa state pada saat yang bersamaan, atau dengan kata lain, NVA dapat menebak di state mana dia berikutnya akan berada. Atau Hopcroft et al. 2007. Pada non-deterministik finite automata atau NVA, dari suatu state bisa terdapat 0,1 atau lebih busur keluar transisi berlabel simbol input yang sama. Non-deterministik finite automata didefinisikan pula dengan 5 atau M dalam kurung Q sigma SF dengan arti yang serupa dari deterministik finite automata. Di sini perbedaan ada pada fungsi transisinya, di mana untuk setiap pasangan state input kita bisa memiliki 0 atau lebih pilihan. Selanjutnya tahap pengubah NVA ke DVA. Satu, ekuivalensi NVA dan DVA. Suatu DVA dapat dipandang sebagai kasus khusus atau subset dari NVA. Jelas bahwa kelas bahasa yang diterima oleh DVA juga akan diterima oleh DVA. Namun ternyata DVA juga dapat mensimulasikan NVA, yaitu untuk setiap NVA kita dapat membuat DVA yang ekivalen. Dapat dibuktikan bahwa DVA dan NVA adalah ekivalen, sehingga dapat disebut FA saja. 2. Ekuivalensi NVA dan DVA. Suatu DVA dapat dipandang sebagai kasus khusus atau subset dari NVA. Jelas bahwa kelas bahasa yang diterima oleh DVA juga akan diterima oleh DVA. Namun ternyata DVA dapat juga mensimulasikan NVA, yaitu untuk state NVA kita dapat membuat DVA yang ekivalen. Dapat dibuktikan bahwa DVA dan NVA adalah ekivalen, sehingga dapat disebut FA saja. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Muhammad Ilham. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu Said. 3. Pembuktian NFA dan DFA. Teorema, jika L adalah himpunan yang diterima oleh NFA, maka ada sebuah DFA yang menerima L. Misalnya sebuah NFAM dan DFA. State pada M adalah sebuah subhimpunan dan himpunan step M, yaitu Q sama dengan 2Q. M akan mencatat dalam state-nya semua state M yang mungkin pada waktu tertentu. F adalah himpunan semua state di Q yang mengandung final state dari M. Elemen Q akan dinyatakan sebagai QL, Q2, sampai QI, di mana QL, Q1, Q2, sampai Q1 ada di Q dikurang Q1, Q2, sampai QI. Adakah satu state dalam DFA yang berkorespondensi dengan suatu himpunan state di NFA dikurang Q0 sama dengan Q0.
pembuktian NFA dan DFA. Teorema, jika L adalah himpunan yang diterima oleh NFA, maka ada sebuah DFA yang menerima L. Misalnya, sebuah NFA M dan DFA M. Stat pada M adalah sebuah subhimpunan dan himpunan step M, yaitu Q sama dengan 2Q. M akan mencatat dalam statnya semua stat M yang mungkin pada waktu tertentu. F adalah himpunan semua stat di Q yang mengandung final state dari M. Elemen Q akan dinyatakan sebagai Q1, Q2, sampai QI, di mana Q1, Q2, sampai QI ada di Q dikurang Q1, Q2, sampai seterusnya QI. Adakah satu state dalam DFA yang berkorespondensi dengan suatu himpunan di state NFA dikurang Q0 sama dengan Q0? Empat, prosedur NFA ke DFA. Prosedur pengubahan sebuah NFA menjadi DFA C, NO, NA. Langkah pertama, state awal DFA menjadi state awal NFA dari Q0 menjadi himpun Q0, hasilnya Q0. Untuk setiap state DFA, QI, QJ, sampai seterusnya QM. Buat di NFA. Bisa kita lihat di gambar ini. Ulangi langkah ini untuk semua huruf dalam simbol. Masukkan sampai tidak ada transisi yang bisa ditambahkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Nazar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan cara penyelesaian ekuivalensi NFA ke DFA. Ya, contoh pertama yaitu dapat seperti gambar di depan ini yang diberikan NFA untuk menerima string yang diakhiri AB. Langkah pertama yang kita buat itu yaitu kita harus buat dulu tabel transisinya. Nah, dapat kita lihat seperti di gambar ini, Q0 menerima inputan dari Q0 Q1 dalam nilai A dan B menerima Q0. Kemudian Q1 dengan menerima new state A, kemudian nilai B Q2-nya menerima inputan dari state Q1. Dan Q2-nya menerima inputan dari new state dan B juga new state. Langkah kedua yaitu yang selanjutnya itu buat tabel transisi DFA hasil konversi dari NFA. Dapat kita lihat seperti di bawah ini, state N dari Q0 menerima inputan dari nilai A yaitu Q0 Q1. Dan state Q0 menerima inputan dari nilai B yaitu Q1. Kemudian Q1 menerima inputan dari new state A. Dan kemudian nilai B Q2 menerima inputan dari state Q1. Dan Q2 menerima new state dari A dan B. Dapat dihasilkan DFA dengan Q sama dengan Q0 Q1 Q2 Q0 Q1 Q0 Q2. State N sama dengan A B atau nilai dari A B. State awal sama dengan Q0 dan state akhir sama dengan Q2 dan Q0 Q2. Selanjutnya kita membuat dulu graf transisinya. Dapat seperti lihat gambar bawah ini, Q0, Q0 Q1 dan Q0 Q2. New state-nya dari sini menerima inputan dari Q0, nilai B, kemudian nilai A, dari Q0 ke Q0 Q1 dan Q0 Q1 ke Q0 Q2. Dapat menerima inputan B. Selanjutnya kita akan menjelaskan contoh kedua untuk ekuivalensi NFA ke DFA. Dapat kita lihat dari
gambar ini kita harus mengubahnya dari NFA ke DFA. Dari mesin DFA ini, mesin NFA. Langkah pertama kita buat dulu tabel transisinya. Nah, dapat terlihat seperti di layar ini. Nilai 0 menerima inputan dari Q0 yaitu Q0, Q1, dan nilai 1 menerima state Q0 yaitu Q1. Kemudian Q1 menerima nilai 0 yaitu dengan null state, dan nilai 1 menerima Q0 Q1 dari state Q1. Yang langkah kedua yaitu kita buat dulu diagram transisinya. Dapat dilihat seperti dalam gambar ini. Q0 menerima inputan dari nilai sebelahnya. Perhatikan bahwa di sini pada gambar state dituliskan sebagai himpunan state. Langkah kedua selanjutnya kita telusuri lebih lanjut tentang Q0, yaitu bila state Q0 mendapat input 0 menjadi state himpunan Q0 dan Q1. Dan B, bila state Q0 mendapat input 1 menjadi state Q1 seperti yang tampak pada gambar di bawah ini. Yaitu Q1 nilai satunya menerima input Q0 dan Q0 Q1 bernilai 0 jika menerima inputan dari Q0. Langkah 3 selanjutnya kita telusuri untuk state Q1, yaitu bila state Q1 mendapat input 0 maka menjadi state null state. Yang kedua, bila state Q1 mendapat input 1 maka menjadi state Q0 Q1 sehingga diperoleh menjadi seperti gambar di bawah ini. Q0 Q1 dapat nilai 0 dari Q0 dan Q1 jadi nilai 1 apabila dia menerima dari inputan state Q0 dan new state menerima inputannya jika nilai itu nilai 0. Selanjutnya saya akan menjelaskan langkah 4. Kita telusuri untuk state Q0 Q1 yang merupakan penggabungan dari state Q0 dan state Q1 sehingga hasil state Q0 Q1 merupakan penggabungan dari hasil state Q0 dan state Q1. Bila state Q0 mendapat input 0 menjadi state Q0 Q1 dan bila state Q1 mendapat input 0 maka menjadi state null sehingga diperoleh jika state Q0 Q1 mendapat input 0 menjadi state Q0 Q1 dan bila state Q0 mendapat input 1 menjadi state Q1. Bila state Q1 mendapat input 1 maka menjadi state Q0 Q1 sehingga diperoleh jika state Q0 Q1 mendapat input 0 menjadi state Q0 Q1. Maka diagram transisinya itu menjadi seperti gambar ini. State Q0 menerima inputan dari state Q1 dan state Q0 Q1 menerima inputan dari Q0 dan new state bernilai 0 jika menerima inputan dari Q1. Langkah terakhir selanjutnya kita telusuri state null, yaitu bila state null mendapat input 0 dan 1 maka tetap menghasilkan null state sehingga diperoleh diagram transisi sebagai berikut. Inilah contoh gambar hasil dari penyelesaian dari ekuivalen NFA ke DFA. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Saya Nazrul Hanafi dan Said Rizky Zikrillah dan Muhammad Ilham meminta maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan bicara. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.